bahwa ini ayat tambahan atau sisipan, ini memang ayat bukan cerita baru. Kami tidak heran, kami tidak kaget. Apalagi kami yang belajar teologi, kami udah biasa dengan koma Yohanum ini. Karena ini adalah ayat yang teman-teman kalau kita baca baik-baik, ada tanda kurungnya. Tanda kurungnya artinya apa? Dalam manuskrip awal itu tidak ada bagian ini. Jadi dalam teks yang awal, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, tidak ada tanda kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kalau gitu tanda kurung ini apa kok? Tanda kurung ini adalah dalam manuskrip-manuskrip belakangan, ini ada tambahan. Ayat itu tidak terdapat di dalam manuskrip Yunani sebelum abad ke-16. Bayangin. Ini abad ke terbit abad 17. Oh. Berarti apa? Berarti ada ayat ditambahkan. tambahkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi update mu'allaf terbaru datang dari Mu'allaf Center Yogyakarta. Masya Allah, alhamdulillah, tiada hari tanpa mu'allaf. Seorang pemuda bersyahadat dibimbing oleh seorang ustadz di Masjid Al-Aman, Sidoarum, Godean, Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, sebelum kita saksikan momen bersyahadat dari seorang pemuda tersebut, mari sejenak kita simak ada sebuah pengakuan dari Pendeta Andre Tunggal. Pendeta Andre Tunggal yang selama ini kita kenal adalah seorang pendeta yang sewot dengan video-video dari Kaudonditan, video-video dari para mu'alaf. Kesempatan kali ini membuat sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan, yang saya duga ini akan mengguncang iman kekristenan sendiri. Karena apa? Pendeta Andre Tunggal di sini mengakui bahwa ternyata ada ayat sisipan di dalam Bible kepunyaan umat Kristen sendiri. Tentang 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang dipersoalkan oleh Ahmed Dedat dan Donditan bahwa ini ayat tambahan atau sisipan, ini memang ayat bukan cerita baru. Kami tidak heran, kami tidak kaget. Apalagi kami yang belajar teologi, kami udah biasa dengan koma Yohanum ini. Karena ini adalah ayat yang teman-teman kalau kita baca baik-baik, ada tanda kurungnya. Tanda kurungnya artinya apa? Dalam manuskrip awal itu tidak ada bagian ini. Jadi dalam teks yang awal, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, tidak ada tanda kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kalau gitu tanda kurung ini apa kok? Tanda kurung ini adalah dalam manuskrip-manuskrip belakangan, ini ada tambahan. Dalam manuskrip-manuskrip belakangan, ini ada tambahan. Kalau kita punya Alkitab study ya, study Bible, kita akan temukan bahwa di situ ditulis dengan clear juga bahwa ini adalah muncul di manuskrip belakangan. Logikanya teman-teman, kalau manuskrip awal dan manuskrip belakangan, logikanya yang lebih otentik yang mana? Yang awal. Orang cenderung memberikan tambahan daripada menghapus. Jadi, menurut kritik teks, itu lebih original adalah yang tidak ada tanda kurungnya. Makanya itu dikasih tanda kurung menandakan bahwa ini muncul di naskah belakangan. Ini sama-sama Bible kan? Iya. Ini Bible judulnya depannya, lihat. Holy Bible. Ini juga Holy Bible. Oh, ya kan tulisannya emas lagi. Tinta emas. Cinta emas. Tapi ada ayat yang berbeda, Iya. gitu kan? Nah, dia bilang apa? Ayat ini yang tadi ada kata-kata Bapa, Putra, Firman dan Roh Kudus. Ayat itu tidak terdapat di dalam manuskrip Yunani sebelum abad ke-16. Bayangin. Ini abad ke terbit abad 17. Oh. Berarti apa? Berarti ada ayat ditambahkan. tambahkan. Kenapa manusia berani menambahkan ayat? Kan Nah, kalau dikatakan ini. kalau di Al-Quran kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya kan kayak itu kan maksudnya ya dari Tuhan diyakini.
Kan dikatakan gini, bahkan di Bible pun juga dikatakan juga celakalah manusia yang merubah-rubah. Bukti sudah ditunjukkan oleh Kohdon Ditan dan juga sudah diakui oleh pendeta Andre Tunggal. Jadi kurang apa lagi ketika umat Kristen akan menyangkal bahwa kitab sucinya itu adalah murni firman Tuhan, tetapi ternyata realitanya di situ ada ayat sisipan atau tambahan. Jadi masihkah layak kitab suci yang ada tambahan, ada perubahan, itu dikatakan sebagai kitab suci yang murni firman dari Tuhan? Tentunya jemaat-jemaat gereja yang bisa menjawab akan hal itu ya, dan menjawabnya cukup dalam hati saja. Dan kita akan tambahkan lagi, ternyata banyak sekali teman-teman ya, ayat-ayat sisipan, ayat tambahan, ayat pinjaman dalam kurung tidak asli menurut kitab suci di dalam kekristenan ya. Di dalam Yohanes 5 nomor 7 ayat 7 sampai 8, di dalam surga di bumi. Nah, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Footnote Matius 23 nomor 14 ayat 14, ayat ini tidak asli. Dalam Matius disisipkan ke dalam dengan diambil dari Markus 12 nomor 40, Lukas 20 nomor 47. Kalau ayat 14 dihapus, maka jumlah kutukan yang dilontarkan Yesus ini menjadi genap 7. Footnote Matius 6 nomor 13, ayat 13, yang jahat ini dapat dimengerti baik sebagai orang yang jahat yaitu iblis maupun sebagai apa yang jahat, kejahatan. Karena engkaulah empunya, ini bukan teks asli tetapi disisipkan ke dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. Footnote Matius 17 nomor 21, ayat ini tidak asli dalam Matius tetapi diambil dari Markus 9 nomor 29 dengan ditambah dan berpuasa. Footnote Matius 18 nomor 11, ayat 11, ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius, kiranya tidak asli dan diambil dari Lukas 19 nomor 10. Yesaya 29 nomor 11 sampai 12, ayat 11 sampai 12, kedua ayat ini mungkin sebuah tambahan untuk menjelaskan ayat 9 sampai 10. Markus 16 8 sampai 20 dengan singkat titik kekal itu. Beberapa dalam kurung sedikit naskah dan terjemahan mengakhiri Injil Markus dengan bagian ini sehingga tidak memuat ayat 9 sampai 20. Lihat catatan berikutnya, bagian ini kiranya dalam abad kedua Masehi baru ditambahkan pada Markus ayat 9 sampai 20. Bagian penutup Markus ini pasti termasuk ke dalam kitab suci dan diinspirasikan. Ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga dituliskan oleh Markus. Dan sangat diragukan apakah sungguh-sungguh termasuk ke dalam Injil. Sebagaimana digubah oleh Markus, memang ada kesulitan besar timbul dari keadaan naskah-naskah yang memuat Markus. Beberapa naskah, antara lain naskah yang paling penting, Vatikanus dan Sinaiticus, tidak memuat bagian penutup ini. Ada juga beberapa naskah yang memuat bagian penutup lebih pendek, seperti dalam terjemahan ini disajikan atau lihat catatan di atas. Ada 4 naskah yang menyajikan berturut-turut bagian penutup pendek dan bagian penutup panjang, ayat 9 sampai 20. Akhirnya ada 1 naskah yang menyajikan bagian penutup panjang tetapi menyisipkan antara ayat 14 dan 15 sisipan ini, dan untuk membela dirinya mereka mengatakan dunia kejahatan dan ketidakpercayaan ini adalah di bawah kekuasaan iblis. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat ya, sudah diakui sendiri oleh pendeta Andre Tunggal apa yang disampaikan oleh Kohdon Ditan, bahwa ternyata di dalam Bible kepunyaan umat Kristen ada terdapat ayat sisipan atau tambahan, sehingga dimungkinkan kitab suci kepunyaan umat Kristen perlu dipertanyakan keasliannya. Kitab suci yang notabene diklaim sebagai firman Tuhan, tetapi kenapa bisa ditambah-tambahkan, bisa dirubah-rubah? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan simak seorang pemuda bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Gregorius Valdis Dwi Harfianto, insyaallah saya di sini hanya bertugas untuk
membimbing atau memimpin bacaan syahadat nanti saudara Gregorius Valdis Dwi Hardianto atau dipanggil Mas Valdis, nanti yang kemudian betul-betul mengikrarkan, meyakini dengan hati ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak momen bersyahadat seorang pemuda bernama Saudara Valdis, bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta, tepatnya di Masjid Al-Aman di Godean, Sleman, Yogyakarta. Selamat datang kita ucapkan kepada Mas Valdis. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan kita doakan untuk Saudara Valdis, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.